kalau dia nanti jadi presiden, kalau dia sikapnya emosional seperti itu dan kemudian memaksa orang untuk menerima pendapat dia tapi dia nggak mau menerima pendapat lain, bagaimana dia melakukan diplomasi internasional? Saya lihat Pak Prabowo tidak mampu juga melakukan manajemen emosi dia, ya. Tampak jelas bahwa beliau sangat emosional, ya, khususnya kalau udah dengar suaranya paslon nomor 1, ya. Itu seperti kayak musuh bebuyutan, karena yang satu merasa saya dulu bantu kamu jadi gubernur DKI, kok kamu sekarang kayak begitu. Ya, gitu. Yang ketiga, menurut saya dia juga tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Kenapa demikian, ya? Karena kami, ya, sebagai orang yang biasa diskusi di internasional, kalau kemudian panitia mengatakan you have 3 minutes, ya, itu ya kita harus selesai dengan 3 menit. Jangan kemudian dikatakan ya saya nggak punya waktu, ini waktunya cuma terbatas. Bagaimana saya menjelaskan? Harusnya dia bisa. Ketika kubu Prabowo melaporkan Anies ke Bawaslu karena dianggap melakukan fitnah menyebut lahan Prabowo sebesar 340.000, itu dianggap keliru. Mungkin sebenarnya 500.000 gitu, ya. Tapi Pak Anies itu merujuk pada apa yang dikatakan Jokowi 5 tahun yang lalu. Maka kalau kubu Prabowo melaporkan Anies ke Bawaslu, maka sejatinya dia sedang melaporkan Jokowi ke Bawaslu. Nah loh, gimana kalau sudah begitu? Tadi sudah kita bahas gitu kan. Ke Jokowi mengaku, ya betul saya punya ratusan ribu hektar HGU. Ke Prabowo bilang, ke Anies dia, Anda keliru. Oke, kita simak satu-satu, ya. Ada beritanya, ada videonya. Kita simak dulu beritanya, nanti kemudian kita perkuat dengan video, ya. Anies dilaporkan ke Bawaslu soal lahan Prabowo, tim Amin .2 itu merujuk Jokowi. Jadi kalau melaporkan Anies sama dengan melaporkan Jokowi sebetulnya. Dan Dekar Hukum Pemilu Bersih melaporkan Anies ke Bawaslu atas dugaan fitnah terkait pernyataan luas lahan. Timnas Amin heran dengan laporan itu. Apa yang disampaikan Pak Anies adalah fakta, kata jubir Timnas Amin Muhammad Iqbal kepada wartawan Selasa. Selasa tuh hari ini, ya, berarti masih hangat ini. Dia menyebut ucapan Anies merujuk pada pernyataan Pak Jokowi 2019. Dia mengatakan Prabowo tak membantah ungkapan Jokowi tersebut. Ya kita lihat, videonya pun ada. Jejak digitalnya jelas, clear. Itu merujuk statement yang disampaikan Pak Jokowi 2019 dan Prabowo tidak membantah. Iqbal yakin bahwa Bawaslu tak akan memproses laporan itu. Dia mengatakan tak ada pelanggaran yang dilakukan Anies. Kami yakin laporan tidak akan diproses karena tidak ada yang dilanggar. Senada dengan Iqbal, Bendum DPP Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni juga berpendapat sama. Dia menyebut Jokowi yang pertama menyebut data tersebut 2019. Kita juga sudah bahas tadi, ya. Lah, kalau dilaporkan Anies ke Bawaslu maka terusannya ke Pak Presiden itu. Kan 2019 Pak Jokowi yang ungkapkan itu, bukan kata Anies. Dan yang kita tahu Anies Baswedan dilaporkan oleh PHPB atas dugaan fitnah terkait pernyataan lahan. Dan seterusnya ini kita sudah tahu bersama, ya. Itu kebayangkan kalau ini diteruskan maka Bawaslu harus memanggil Jokowi. Ya, karena Jokowi yang mengucapkan itu pertama kali. Dasarnya kan dari situ. Kemudian, jadi clear, ya. Prabowo, ada yang nyinggung saya punya berapa tanah. Dia pintar atau goblok sih? Ya memang kosakata goblok tuh ada, ya, di kamus Indonesia. Tapi biasanya nggak dipakai kalau oleh level-level pemimpin itu, apalagi pemimpin di level-level tinggi, level-level nasional. Barangkali hanya Prabowo yang suka. Oh, ada satu lagi, Ahok, yang suka bilang tai. Yang lain rasanya enggak sih, terjaga semuanya. Ya, Pak Anies nggak pernah tuh, Pak Ganjar nggak pernah saya dengar, Pak Mahfud, Pak Muhaimin, siapa lagi? Nggak ada tuh. Jadi yang saya tahu, yang kalau nggak Prabowo ya Ahok yang suka berkata-kata kasar seperti ini.
Capres nomor urut 2 Prabowo masih menunjukkan ekspresi jengkelnya saat disinggung soal lahan. Adalah Anies yang menyinggung hal tersebut. Namun dalam sambutannya Prabowo tidak menyebut nama Anies sama sekali. Ya kita semua tahu ya, nggak perlu terang-terangan. Oke, saudara-saudara, ada pula yang menyinggung tanah punya siapa? Dia pintar atau goblok sih? Kata Prabowo dalam acara konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Gor Remaja Riau hari ini. Tadi pagi kali ya. Soal lahan 340.000 hektar itu disinggung Anies dibarengi dengan pernyataan masih ada 160.000 prajurit yang tak punya rumah dinas. Sementara Prabowo punya lahan seluas itu. Lah itu kan fakta. Prabowo menjelaskan lahan yang dimiliki bersifat HGU. Tapi dia sempat menyebut juga kalau di videonya HGU, hak guna bangunan. Nah, itu mah HGB. Kalau HGU hak guna usaha. Jadi lahan negara yang memang dikelola olehnya. Dia nggak ngerti, nggak ada HGU. Maksud gimana? Hak guna usaha, hak guna bangunan tuh, hak pakai itu tanah negara saudara, tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing lebih baik Prabowo yang mengelola. Manakala pemerintah memerlukan saya segera menyalahkan. Ya nggak usah nunggu negara memerlukan, Pak. Video sebelumnya saya sudah sampaikan, Bapak berikan saja sebagai bentuk kecintaan Bapak terhadap rakyat Indonesia. Kan Bapak sendiri yang bilang begitu. Saya mencintai rakyat ini. Saya ingin menjadi contoh yang baik. Saya ingin menjadi teladan. Saya ingin jujur. Tapi kelakuannya berkhianat terhadap rakyat, terhadap emak-emak, terhadap ulama. Itu lagi-lagi fakta. Bahkan ada videonya, nanti setelah ini kita tayangkan. Anak muda nampaknya pendukung 02 yang kemudian kecewa. Ini kenapa Pak Prabowo sikapnya begini? Saya jadi sulit menjelaskan ke rakyat bawah katanya. Aduh, nggak usah dibawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Ya memang nggak disebut nama, tapi kita tahu maksudnya ke siapa. Ini bahasa-bahasa yang begini nih tidak pantas gitu. Kalau ada pengamat gitu ya, itu bukan pemimpin, pengamat aja gitu. Yang suka berkata yang kasar misalkan gitu ya. Ini Anda contoh yang akan diikuti oleh generasi muda kita. Dan katanya Anda ingin menyasar anak-anak muda, tapi bahasanya begini, dasmu etik, tolol, goblok. Astagfirullahaladzim. Lahan itu diberikan kata dia untuk dijadikan food estate. Ya food estate-nya gagal gimana? Saya menguasai HGU juga salah-salah mulu. Bukan 340 hektar, mendekati 500 hektar. Nah, ini maksudnya gimana ya? Bener ya? Berarti dia 500 hektar sekarang. Wow, baru hitungan tahun, beberapa tahun saja udah naik ini. Aduh. Yuk kita lihat videonya sekarang ya. Kita lihat. Butuh kerukunan keselamatan. Jangan karena ambisi ingin jadi presiden, ingin jadi wakil presiden, seenaknya bicara. Ya, ini saya kira tidak pantas. Saya, ya terus saja saya agak kecewa. Pak Prabowo sepertinya lupa dengan kejadian di 2019 ketika Bapak berpidato di depan kami para pendukung Bapak yang mengatakan pemilu ini penuh kecurangan. Kita harus terus melawan, kita tidak boleh berdiam diri dengan kecurangan yang terjadi. Dari pidato itu Pak, kami para pendukung Bapak melakukan aksi besar-besaran di depan KPU dan Bawaslu sehingga menimbulkan korban nyawa dan korban luka-luka. Saya salah satu pelakunya Pak, menikmati gas air mata yang ditembakkan oleh aparat saat itu demi membela Bapak. Demi membela ketika Bapak mengatakan ada kecurangan yang terjadi di pemilu 2019. Sekarang Bapak berkata bahwa jangan demi ambisi pribadi. Saat itu demi ambisi siapa Pak? Demi ambisi Bapak yang mengorbankan nyawa pendukungnya. Setelah nyawa pendukungnya hilang, Bapak dengan enak bergabung dengan rezim menikmati kekuasaan. Dan sekarang Bapak berbicara tentang etika dan ambisi pribadi. Etika Bapak yang harus dipertanyakan. Emosional dan lebih mementingkan kepentingan Bapak sendiri dari nyawa para pendukung Bapak yang sudah hilang ketika mengepung KPU dan Bawaslu akibat dampak dari ucapan Bapak di pidato yang katanya 2019 penuh dengan kecurangan dan kita harus melawan. Hentikan Pak playing victim. Semua masyarakat sudah tahu sifat Anda, bahwa Anda lebih berambisi demi kekuasaan pribadi,
bukan demi masyarakat. Ya, persis. Ini seperti yang menunjuk begini ya. Butuh Menunjuk. kerukunan keselamatan. Jangan karena ambisi ingin jadi presiden, ingin jadi wakil presiden, seenaknya bicara. Sahabat Ecet, ini luar biasa. Sahabat saya tadi menyampaikan bahwa beliau pelaku yang mencoblos 02, kemudian berjuang, berdemo, mengepung KPU, mengepung Bawaslu demi ambisi Prabowo menjadi presiden. Karena tempo hari Prabowo bilang bahwa pemilu 2019 ini curang, maka harus dilawan.